terkait dengan dinamika yang pasti daerah pemilihan mau tertutup atau terbuka. Teman-teman partai politik sudah menyiapkan daerah pemilihan sesuai dengan alokasi kursi maksimal 100% daerah pemilihan yang lain. Kalau kurang boleh, tidak ada wakil pun tidak itu tidak masalah. Nanti jangan sampai hotel kita, karena bagaimana agenda kita pada hari ini Pak tentang MOU dengan KPU ini seperti Pak, apa? bagaimana sih Pak Kemenkumham mendorong adanya TPS di tempat lapas seperti itu? Ya, yang jelas perjanjian kerjasama ini adalah bagaimana kita bisa melakukan sinergitas fungsi kita dengan KPU. Kami itu ada dua hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana agar warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas dan rutan yang masih mempunyai hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya di lapisan rutan. Jadi kami memohon kepada KPU kiranya mereka disiapkan sarana dan prasarana terkait dengan proses pemilihan tersebut, misalnya TPS dan kotak suara yang ada di sana. Ada artinya kita jamin hak-hak pilih mereka tetap bisa terpenuhi. Kemudian juga ada di sini divisi pelayanan hukum dan HAM, ya bagaimana nanti terkait masalah sinkronisasi maupun harmonisasi peraturan bisa kita susun tentu bersama dengan KPU apabila ada hal-hal yang terkait dengan regulasi yang perlu diatur lebih lanjut. Artinya tidak sesuai dengan KTP lagi kan? Mereka memilih tetap di TPE khusus kan? Ya, jadi yang sekarang kita melakukan kerjasama dengan Distrik Capil terkait dengan identitas mereka, NIK mereka, dipastikan semua warga binaan itu sudah terekam kependudukannya, sudah punya NIK. Tentu mereka akan menyampaikan hak pilihnya tetap di lapas atau rutan di mana mereka menjalani hukuman. Jadi bukan ajas domisili, tapi ajas di mana mereka menjalani hukuman. Terkait jumlah TPS di rutan dan lapas Pak, boleh informasi? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa kalau di luar itu 1:300, tapi kalau di lapas dan rutan kami harapkan tidak melihat rasio itu, tapi diharapkan harus ada TPS di rutan dan di lapas. Nah, berapapun pemilihnya, ya kan, misalnya kalau di bawah 300 tetap harus mereka jangan sampai keluar pada saat memberikan hak pilih. Satu TPS berarti ya, 600 minimal satu lah. Kalau misalnya 1000 berarti. Ya tentu harapan kami bisa sampai 3 atau 4 kan. Jangan sampai mereka, intinya jangan sampai keluar dari lapas atau rutan pada saat memberikan hak pilih, dan juga jangan sampai malam hari, kalau tidak pada siang hari sudah selesai agar mereka bisa diawasi juga. Ada berapa pemilih Pak? Nah tentu itu bergerak terus ya. Kan misalnya rutan tahanan kan, ada yang sudah remisi ataupun sudah selesai masalahnya, ada yang sudah keluar dia kan bergerak terus, nanti bisa ketahuan nanti berapa itu menjelang masa pencoblosan. Jadi ini bergerak terus, sudah menjalani pidana tentu keluar, ada yang masuk lagi kan gitu kan, bergerak terus ini. Jadi tapi kami pastikan mereka akan punya identitas kependudukan pada saat ini belakangan ini. Jadi warga binaan ini sudah dapat sosialisasi ya dari KPU maupun Kemenkumham. Ya, itu yang pertama, sosialisasinya kepada petugas dulu kan, petugas dulu. Kita pastikan mereka semua sudah melakukan perekaman, sudah punya NIK, ya kan? Karena ada juga yang begitu masuk mereka tidak punya KTP misalnya, KTP-nya hilang ataupun dihilangkan. Tentu kita harus koordinasi dengan Distrik Capil. Kalau mereka sudah pernah terdata ketika perekaman biometrik, misalnya muncul lagi datanya kan, dapat NIK-nya kita dapat. Baik Pak. Ini ada potensi penambahan nggak sih Pak dari 12 menjadi 15? Iya. Jadi TPS khusus ini yang paling banyak nanti selain di hutan, di tempat-tempat lokasi seperti perusahaan-perusahaan ya, di perusahaan-perusahaan dengan catatan perusahaan tersebut bersedia untuk didirikan TPS lokasinya, menyampaikan usulan ke KPU. KPU sudah beberapa kali melakukan koordinasi di KPU Kabupaten Kota, karena untuk koordinasi terkait dengan pendirian TPS khusus itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Nah mereka dari laporan dan seperti yang kami lakukan
beberapa kali mengundang perusahaan-perusahaan ya yang berpotensi untuk dapat didirikan TPS. Namun hasil finalnya itu nanti kami masih menunggu penetapan DPS dari mereka. Di penetapan DPS itu sekalian nanti menetapkan TPS dan lokasi-lokasi. Memang terakhir data rekap yang kami terima ada sekitar 12 lokasi ya, tapi itu belum final. Walaupun sudah ditetapkan di DPS, dia tetap ada potensi untuk berubah, bisa bertambah atau juga bisa berkurang. Untuk potensi golput apa masih tinggi Kak 2024 kira-kira? Ya, saya tidak bisa memastikan itu, tapi kami akan memaksimalkan sosialisasi agar semua warga yang memiliki hak pilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, karena ini momentum yang langka dan hak dari warga negara. Jadi penggunaan hak pilih itu adalah merupakan hak mereka. Jadi sayang kalau hak itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan atau disia-siakan. Jadi harapan kami golput semakin kecil dan bahkan kalau bisa tidak ada golput, semuanya menggunakan hak pilih. Di sisi lain Pak, usulan terkait dana pemilu Pak? Ya masih dibahas ya, nanti yang tahu detail Ibu Siti dari Divisi Perencanaan. Tadi saya sudah ngobrol dengan HRL, nanti akan diundang, tapi akan diundang lagi pembahasan terkait dengan kendaraan besar lah. Ya. Ini salah satu elemen atau porsi yang dari total anggaran yang ditunggu adalah terkait dengan kendaraan besar itu. Jadi mulai dari komponen apa saja, kemudian seperti apa presentasinya, nah, itu yang masih belum final. Maka sebelum itu selesai final, belum bisa kita pastikan berapa anggarannya. Gitu. Tapi kalau hitung-hitungan sudah ada, cuman hitungan itu kan masih berpotensi untuk terjadi perubahan terkait dengan nanti ketika finalnya pembahasan tentang kendaraan besar. Poin penting yang saat ini, poin penting yang ingin diambil dengan MOU dengan tadi apa? Ya, pertama adalah KPU akan menjamin hak konstitusional warga binaan selagi yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di lapas. Jadi walaupun mereka sebagai warga binaan yang pasti memang tidak berdomisili di domisili asalnya, akan mereka tetap akan kita fasilitasi karena akan menjamin hak konstitusional warga dengan teknis dan langkah-langkah yang sudah kita atur di dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani tadi. Ya, kalau seperti napi dari Kaur kan Iya. di rutan Bengkulu ini itu juga masih bisa ikut pilkada dan pilih Kaur. Untuk jenis pemilihan itu nanti kan akan diatur dalam peraturan KPU. Orang yang pindah antar kabupaten masih dalam satu daerah pemilihan provinsi itu dia hanya bisa menggunakan atau mendapatkan surat-surat apa saja, itu ada diatur. Ya, peraturan KPU kan masih dibahas. Khusus untuk legislatif dulu ya. Kalau legislatif satu dapil dari provinsi misalnya untuk Kabupaten Kaur itu ada beberapa kabupaten ya, Kaur dan Maluku Selatan disatukan, artinya ketika dia masih dalam area dapil provinsi tersebut dia masih bisa